Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Talk. Jika tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang bersama Rektor BINUS University Profesor Harjanto Prabowo, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen BINUS University, ada Kak Riana Jogi di sini. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Viana? Baik-baik, Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak, jaga kesehatan Ya. selalu di tengah pandemi ini. Dan akhirnya nih ya, kembali nih untuk Mm-mm. melebarkan sayap sebagai dosen di kampus BINUS University. Gimana Mm-mm. Kak perasaannya? Perasaannya senang banget, terus excited. Apalagi kalau aku kelasnya pagi ya, 7.20 lebih excited. Biasanya kan kita udah 1 tahunan nih. Biasanya tuh kelas itu jarang banget aku dapatnya pagi. Sekarang udah harus apa namanya struggle di pagi hari. Sebelumnya kan kalau pergi ke kampus atau keliling-keliling tuh lebih sepi ya. Kalau sekarang kan udah mulai tatap muka, jadi lebih ramai gitu keadaan jalanan gitu. Jadi excited lah pokoknya. Excited Seperti ya. itu. Nah, persiapannya apa nih untuk menyambut kuliah tatap muka secara terbatas? Oh, mungkin kalau sebelumnya sudah 1,5 tahun aku ini ya online, jadi kan strategi kita itu adalah permainan dalam online gitu kan. Nah, sekarang ini kan hybrid ya, tatap muka dan juga ada online juga gitu. Jadi apa yang dipersiapkan sama aku kalau dari pembelajaran apa itu pendidikan ya mendidik itu aku pasti sekarang lebih ini ya lebih banyak games-games yang harus dimainin di dalam karena ada kita lebih banyak sih bisa lebih banyak ketemu, maksudnya ngobrolnya lebih banyak karena ada ketemu yang di onsite itu kita bisa ajak lebih ngomong karena face to face dan akhirnya itu juga terdukung dari si online-nya. Jadi kalau mereka yang online ini kan kalau yang onsite ini kan terbatas nih siapa tidak semua orang gitu kan. Jadi yang online ini kadang-kadang ih seru banget ya di kelas kata dia gitu. Jadi ada lebih banyak komunikasinya dibandingkan online sih. Itu kalau untuk pembelajaran, maksudnya untuk perkuliahannya. Kalau misalnya datang ke kampus itu kita pasti harus ada ya daily health declaration setiap hari. Jadi setiap sebelum pergi ke kampus saya harus sudah mengisi. Itu adalah sebagai salah satu persyaratan. Nah, habis itu udah sampai di kampus kita harus melakukan check-in. Check-in kampus sudah hijau semuanya dengan label ada vaksinnya, sudah ada health declaration setiap hari, dan habis itu check in kampus, setelah itu langsung ke kelas. Setelah di kelas ada check in lagi ya, di kelasnya itu ada check in lagi. Ya udah habis itu kita mulai belajar gitu. Oke, nah kan udah hampir 2 tahun ya berarti ya kuliahnya kan atau ngajar secara online. Online. Pasti kan ada banget nih kayak apa ya, mungkin dari kesulitan-kesulitannya lah dari jaringan dan lain-lain dan juga mungkin cara ngajarnya juga pasti berbeda. Apa yang waktu itu Kak Riana lakukan ketika belajar secara atau mengajar secara online? Jadi dulu itu awal-awal kaget ya, kaget banget karena apa? Satu, kita kan biasa tatap muka, jadi kita bisa lihat anaknya, bisa tunjuk anaknya seperti itu. Awal-awal itu ya udah pembelajaran biasa aja. Biasanya saya ada nonton, ada apa bareng-bareng karena kan broadcasting gitu ya. Tapi pada saat online itu pada awal-awal ya udah saya mengajar aja seperti biasa. Akhirnya dari pihak jurusan merasa ini adalah hal yang memboring ya, boring bosan banget gitu kan. Akhirnya mereka memperkenalkan nih kita sama dosen memperkenalkan ini apa namanya interaktif games di dalam kelas gitu. Jadi kayak ada kita pakai Kahoot, kita pakai Padlet dan banyak macam-macam. Nanti dari situ anak-anak akhirnya apa ya lumayan excited di dalam kelas karena kan mereka kalau misalnya juara dapat poin tambahan misalnya seperti itu. Terus habis itu ternyata boleh nih kalau awal kan kita nggak tahu boleh interaktifnya seperti apa. Jadi habis itu saya bisa nih kita nonton bareng, habis itu kita diskusi seperti itu. Jadi udah banyak banget sih setelah semester kedua ya, kedua maksudnya setelah online kedua itu. Seperti itu sih waktu dulu. Oke, itu berarti strateginya ya untuk bisa apa ya biar bikin pembelajaran itu bisa tetap Menarik. fun, menarik dan juga apa ya bisa bikin antusias dari si mahasiswanya sendiri gitu secara online. Nah, tapi kalau misalnya sekarang kan sudah mulai ya dimulai pembelajaran tatap muka secara Ya, terbatas dan memang masih bebas nih si mahasiswa tuh mau masuk secara tatap muka atau ya masih secara online tuh. online. Nah, sejauh ini antusiasnya yang berkuliah secara tatap muka terbatas ini kayak gimana nih, Kak? Mereka tuh antusias banget. Mereka bilang biasanya Miss kalau apa sih mereka biasa manggil saya Miss ya.
Biasanya Miss kalau online saya tuh agak susah nih kerja kelompok gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah sekarang itu enggak nih mereka mereka tuh happy banget karena bisa langsung ketemu. Habis itu setelah kelas mereka masih bisa ini ya bertemu untuk ngobrolin tugas seperti itu. Terus mereka juga excited banget buat masuk kelas lab karena mereka bisa langsung ngelihat oh studio tuh seperti ini karena ada beberapa dari mereka belum pernah ke studio karena langsung ini ya kelas online seperti itu. Mereka excited banget. Terus abis itu akhirnya mereka bilang iya nih enak nih udah bisa mengatur semuanya sendiri karena kan sebelumnya online ya udah bangun tidur kayak gitu mereka kegiatan bangun tidur langsung buka laptop langsung belajar. Kalau sekarang kan mereka harus terbiasa ini ya terbiasa apa namanya udah harus beres-beres mandi dulu bersih-bersih misalnya seperti itu baru berangkat ke kampus gitu. Vibes-nya ya, yang dirindukan tuh berarti vibes-nya. Berarti dari Karyana juga sebagai dosen berarti juga ikutan Iya, seneng dong ya kan sama apa ya akhirnya bangun lagi vibes mungkin juga nggak jauh beda ya dari sama mahasiswa karena kan kayak yaudah ngajar biasanya kan mungkin bisa santai lah gitu mepet-mepet. Kalau sekarang mungkin udah lebih preparingnya lagi. Kalau Karyana sendiri nih seberapa seneng sih gitu akhirnya ketemu lagi sama mahasiswa-mahasiswa? aku seneng banget karena gimana ya kalau misalnya gini loh, kalau di online itu kan kita komunikasi kurang kurang ini ya interaktif gitu. Kalau misalnya onsite itu kita kadang-kadang masih ada sesi-sesi mereka curhat. Misalnya curhat itu adalah mereka begini, Miss aku misalnya tugasku gimana ya, aku ngerjainnya seperti apa, seperti itu. Terus mereka ada yang bisa langsung ketemu untuk cerita mengenai kendala perkuliahannya mereka. Misalnya iya nih saya bingung kalau saya ngikutin teman seperti ini gimana ya seperti itu jadi ada interaktifnya seperti itu dan aku excited banget jadi lebih kenal kalau kita online itu apalagi kalau mahasiswanya itu punya permasalahan apa ya bisa dibilang kamera gitu ya teknologi atau sinyal kan mereka ada di luar kota jadi kadang-kadang saya lupa mukanya tuh even namanya kadang-kadang saya tidak terlalu ingat gitu biasanya kalau kita ingat mukanya lupa namanya seperti itu kalau sekarang dua-duanya gitu jadi ketika pas masuk siapa ya saya bilang gitu kadang-kadang katanya ini aku di kelas nih yang ini oh ya ampun maaf ya karena online kadang-kadang kan mereka ini ya cuma sekali dalam semester atau 2 kali 3 kali dalam semester open camp seperti itu nggak terus-terusan gitu sih jadi saya excited banget Berarti gitu. secara selama online nih agak interaksinya juga kurang ya kan, mungkin nggak selalu semuanya open cam ya kayak gitu-gitulah. Hmm. Nah tapi komunikasi yang mungkin Karyana bangun supaya si mahasiswa selain tadi ya cara pengajarannya supaya bisa ada games dan lain-lainnya, komunikasi apa yang supaya ada interaksi gitu antara Karyana sebagai dosen dan juga mahasiswa. Biasanya kita ini, saya suka memasukkan contoh-contoh, misalnya kayak kalau misalnya kalian pergi, misalnya kalian liputan nih di KPK, misalnya itu kan kita broadcast ya. Biasanya apa sih yang akan harus kalian lakukan? Terus habis itu, oh iya Miss, biasanya tuh ini ya, apa namanya, lihat jadwal, siapa yang hari itu sidang atau gitu. Jadi mereka lama-lama tuh keinginan curious untuk bertanya-tanya banyak gitu. Misal saya bilang, iya ya kalau kita onsite, kalau kita tidak ada pandemi, mungkin saya sudah suruh kalian bikin tugas apa, seperti itu. Iya biasanya kami kumpul-kumpul di dekat sekitar kampus gitu kan, nongkrong. Nah gitu, karena saya ngajar kan semester 5 yang kebanyakan tuh udah mau akhir, mau magang. Jadi mereka sebenarnya sudah pernah ngerasain dulu onsite di awal semester seperti apa. Di situ semester 2 mereka langsung online gitu. Oke, dan di masa new normal ini kan BINUS University juga melaksanakan perkuliahannya dengan sistem hybrid learning. Pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan melalui pembelajaran tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan juga berbasis online. Nah, apakah sistem hybrid learning ini juga membantu dosen dalam mengajar nih, Kak? Sebenarnya gini, menurut saya baru ngerasain ini ya. Sebenarnya sebelum perkuliahan itu saya cuma hybrid belajar ada yang online, ada yang onsite. Tapi sekarang dengan hybrid ini menurut saya ada sesuatu hal yang saya temukan baru nih. Jadi kalau anak tidak bisa onsite, mereka bisa join online. Jadi ketika tiba-tiba kan kita kadang-kadang sakit atau gimana gitu ya. Jadi kita tidak masih bisa tetap join kelas walaupun kita skip untuk datang ke kampus. Jadi mereka tidak tertinggal gitu perkuliahannya. Itu sih yang saya rasakan sekarang karena ada anak yang
terdaftarnya dia onsite. Ternyata dia nggak masuk hari pertama. Terus saya tanya, iya nih saya sakit. Dibilangnya seperti itu. Tapi dia join online. Seperti itu. Jadi kalau kita biasanya onsite itu kan kalau nggak masuk ya udah alpha gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi ada alternatif lain. Dia masih bisa mendengarkan lecturing dan masih bisa dianggap itu kehadirannya, tetapi dia melalui online. Itu sih yang saya rasakan ya, itu kemudahan untuk mereka mengakses pembelajaran gitu. Tapi cuma bedanya yang satu onsite, yang satu online. Gitu Oke. aja. Nah, tapi kan sebelum pandemi ini kan juga sebetulnya BINUS itu juga sempat yang melakukan kuliah multi channel learning gitu kan. Apakah ini bisa dibilang menurut Kak Riana ini tuh BINUS udah persiapannya udah jauh gitu loh. Udah jauh lebih dulu gitu, sehingga pas lagi ada pandemi sebetulnya udah ada persiapannya, cuman kan memang harus dimaksimalkan lagi. Menurut Kak Riana seperti apa? Iya, jadi gini ya, BINUS itu kan sudah bagus banget dalam pengelolaan teknologinya, ya kan. Dan kita sudah terbiasa dengan ada GSLC, guided self learningnya tersebut. Jadi menurut saya, ketika awal semester dulu pada saat pandemi kita disuruh dirumahkan, mahasiswa tidak kaget. Itu yang sangat sangat komprehensif banget ya sama mahasiswa. Mahasiswa tidak kaget, cuma dikasih tahu perkuliahan melalui Zoom. Udah, mereka tahu bagaimana cara aksesnya karena kita sudah punya BINUS Maya gitu kan. Jadi ya sudah, nanti mereka tinggal pick up link Zoom-nya dari BINUS Maya aja. Apalagi setelah semester selesai, semester pertama awal dari pandemi itu selesai, kita sekarang dimudahkan. Jadi ada 2 tombol di BINUS Maya. Kalau kalian males masuk ke dalam websitenya, bisa nih langsung, kalian bisa pick up langsung, ada tombol di bawahnya namanya virtual class. Jadi mereka nggak usah masuk ke BINUS Maya, klik-klik banyak, udah langsung ke situ, mereka langsung terhubung per kelasnya mereka. Jadi mereka langsung cepet untuk masuk ke masuk ke kelas, seperti itu. Udah itu, nggak hanya itu, kita sebagai dosen juga dipermudah nih dengan ada sistem dari Zoom-nya tersebut untuk langsung mengabsen. Jadi kita tahu nih mahasiswa sebenarnya itu aktif apa tidak tuh ketahuan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang tuh nggak tahu ya, mungkin dari sistemnya berapa lama mahasiswa ini join di dalam Zoom. Kalau dia joinnya maksimal, berarti dia ke absen. Kalau tidak, berarti kan dia keluar di pertengahan. Jadi akhirnya kenanya kehadirannya dianggap alpha. Seperti itu sih. Udah gitu kita juga banyak banget di dalam BINUS Maya kan sekarang sudah banyak banget upgrade-nya ya. Jadi kita dari BINUS juga kan nggak hanya pembelajaran materi aja yang dikasih, juga ada video-video tambahan dan materi-materi tambahan buat anak-anak di rumah belajar seperti itu. Oke, jadi memang BINUS ini sangat memfasilitasi dengan sangat baik ya, baik dari dosen dan juga mahasiswanya untuk tetap nih menjaga agar pembelajaran baik secara online maupun offline itu tetap secara baik gitu, dan bisa lebih mudah lah gitu, meskipun ya banyak resiko dan juga banyak halangannya juga. Ya, benar. Oke, terima kasih untuk Kak Riana atas bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu untuk Kak Riana. Terima kasih, Fiana. Sama-sama, Kak. Dan setelah ini kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa dari BINUS University. Tetaplah bersama kami di Good Talk.